Dan kalau misalkan ada orang yang menemukan, berarti ada koneksi nih di antara tahun 2021 dengan tahun 2027. Wow. Tapi guys, ternyata beneran ada orang di masa sekarang ini yang berhasil menemukan gantungan kunci itu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang paling banyak kalian request di kolom komentar YouTube aku. Kak, bahas ini dong, Kak, bahas ini dong. Jadi katanya ada salah satu tiktokers yang terjebak di tahun 2027 dan dia seorang diri di dunia itu atau di kota itu. Dan kita nggak tahu nih apakah settingan atau memang bener gitu. Ya memang nggak masuk akal sih. So kalau kalian penasaran kira-kira apa yang terjadi dan teori-teori konspirasi apa yang menyelimuti tentang kisah dia, dan jangan lupa sebelumnya untuk klik like, komennya, pada di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Jadi nama akun TikTok orang ini adalah @unisco_breviente atau yang lebih dikenal dengan nama Javier. Dan di bio TikToknya ini artinya adalah, "Hai, nama saya Javier dan saya tinggal sendirian di dunia ini." I know apakah ini asli atau memang sengaja dibuat-buat seperti ini. Sebenarnya aku cukup ketinggalan jauh sama cerita-cerita dia, tapi it's okay, kita langsung aja nonton videonya yang pertama kali dia upload di TikTok. Dan videonya yang dia upload di TikTok pertama kali itu tanggal 13 Februari tahun 2021 kalau di sini ya. Dan di captionnya itu dia menuliskan, "Saya baru saja terbangun di rumah sakit dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini tanggal 13 Februari tahun 2027 dan saya sendirian di kota." Aku jadi berasa inget kartun SpongeBob yang tiba-tiba SpongeBob sendirian di Bikini Bottom, orang-orang pada hilang entah kemana tahu. Oke, langsung aja kita kepoin videonya. Kira-kira apa yang terjadi di tahun 2027 ya? Oke, dia kayak menyusuri jalanan di negara dia. Kayaknya di Spanyol sih, soalnya dia ngomongnya bahasa Spanyol. Nih, di toko-toko baju, di jalanan. Sepi semua, kayak gak ada kehidupan. Bahkan di pantai juga gak ada. Kok bisa ya? Satu pun nggak ada penampakan orang di sini. Tuh, even tokonya juga masih bersih, masih rapi. Tapi kemana ya perginya orang-orang gitu loh? Aku juga sampai bingung, kok cuma dia sendirian di situ. Kira-kira apa yang terjadi, guys? Di next video dia mengupload video lagi dengan caption, "Saya membutuhkan bantuan, tulis di komentar kira-kira siapa orang yang dapat membantu dia," gitu. Tuh lihat, semua sudut kota tuh bener-bener sepi, cuman sisa kendaraan-kendaraan aja. Kalaupun mereka ngungsi, itu ngungsi kemana gitu kan, pasti membutuhkan space yang sangat-sangat besar untuk menampung semua warga yang tinggal di sini. Bahkan di stasiun kereta juga sepi, di tempat ini juga sepi. Aku bingung deh, kemana perginya orang-orang ini? Benar-benar juga hewan pun juga tidak ada loh. Burung juga tidak ada. Tuh sepi banget. Tidak ada kehidupan satupun, kendaraan lalu lalang juga nggak ada di situ. Jadi what's happen gitu? Aku masih tetap bertanya-tanya gitu. Next, orang-orang mulai kepo nih. Coba dong lu masuk rumah sakit, barangkali pada kena COVID terus berada di rumah sakit ngumpul semua kan. Akhirnya dia coba membuktikan untuk menelusuri rumah sakit dan ini yang terjadi. Tuh, dia memasuki rumah sakit. Tapi bener-bener sama sekali nggak ada kehidupan. Which is kalau misalkan ini lagi pandemi, pasti di rumah sakit full dong. Tapi ini kok nggak ada ya? Kira-kira orang ini ngungsi kemana? Padahal ini kotanya juga masih bagus, masih bersih, terjaga, nggak ada apa-apa. Ini sangat membanggongkan sih, sangat mencurigakan loh. Tuh. Saking sepinya suara gemericik air aja sampai kedengeran loh guys. Kemana ini
pada mengungsi kemana ya guys? Atau mungkin mereka mengungsi ke planet lain gitu, kita nggak tahu ya. Oh my god, ini bikin kita bingung, terutama aku juga bingung. Tapi tenang guys, masih banyak video-video lainnya. Di next video, karena banyak netizen yang nggak percaya, akhirnya dia membuktikannya dengan menaruh 4 gantungan kunci di sudut-sudut kota yang berbeda dengan pesan yang tertulis di dalam gantungan kunci itu. Dan kalau misalkan ada orang yang menemukan, berarti ada koneksi nih di antara tahun 2021 dengan tahun 2027. Wow. Nah, jadi dia ini nyebarin 4 gantungan kunci di sudut-sudut yang berbeda. Terus dia juga kasih note gitu loh, kayak berapa derajat, berapa lintang apalah gitu, supaya orang yang di tahun 2021 nih ada clue, ada petunjuk gitu. Nah, di Plaza de Ayuntamiento. Terus ditaruh di pohon, di dedaunan gini. Terus ditaruh di Reloj del Puerto. Wow, sangat membanggakan. Kira-kira ada yang berhasil nggak ya yang menemukan di tahun sekarang ini? Tapi guys, ternyata beneran ada orang di masa sekarang ini yang berhasil menemukan gantungan kunci itu. Nah, salah satunya ini kita bakal nonton bareng-bareng. Nah, di tempat mbaknya ini tuh rame guys. Lihat dong, banyak banget orang di sekitar situ. Ada kehidupan lah. Tuh. Tapi kenapa dia kayak sepi? Orang tuh kemana gitu loh. Oke, tuh. Tuh. Berhasil ditemukan di pohon-pohon ini loh. Wow, aku sampai bingung. Kok di tahun itu rame, tapi yang dia bikin TikTok sepi, gak ada orang. Kira-kira apa ya rahasianya? Tuh, nemu aja loh. Aku curiga apakah dia beneran fix di tahun 2027? Entahlah. Lalu next ada netizen yang request supaya dia masuk ke stadion Mestalla gitu. Suruh masuk ke lapangannya, ruang gantinya, terus ruang VVIP-nya gitu. Coba kita tonton. Wait, kok dia punya kuncinya ya? Oke, dia berhasil masuk loh. Dan sama sekali tidak ada security. Ini kan tempat yang apa ya, yang private, yang harus dijaga gitu karena ada benda-benda berharga di lapangan itu. Nih, ini kayaknya ruang ganti pemain-pemain bola yang terkenal di sini nih. Tuh. Kan nggak sembarangan orang bisa masuk ya guys. Tapi dia bisa karena nggak ada orang gitu. Mohon maaf, kemana nih? Tuh, bahkan ada jersey-nya tuh. Lo siento, Soler. Tuh, lapangannya bagus banget ya. Valencia CF. Oke, next kita akan lihat video dia melukis gitu ya. Lihat aja ya. Oke, jadi di sini dia punya 4 kanvas yang kecil. Terus dia ngelukis random aja. Oke, abstrak aja gitu. Terus sama cap tangan dia. By the way, kalian harus nonton karena ini ada relasinya sama video berikutnya. Oke, dia cap-cap tangan dia gitu ke lukisan itu. Apa ini artinya? Oke, kenapa aku bilang video tadi ada relasinya sama video berikutnya? Karena lukisan dia tadi itu ditemukan di tahun sekarang, tahun 2021. Kayak sehari setelah dia melukis itu, terus besokannya ditemukan sama orang, tapi di tahun 2021 gitu. Tuh, ada orang yang menemukan lukisan itu. Tuh,
tanggal 3 bulan 4 tahun 2027 tuh dibaliknya. Aku bingung nih. Berarti tadi beneran dong tahun 2027. Kok bisa nyasar ke 2021 lukisan itu? Next, sepertinya dia menemukan beberapa petunjuk nih tentang alasan kenapa dia bisa terjebak di tahun 2027. Cuman ini rada rumit ya, aku nggak ngerti. Kayak dia menemukan kayak kalung gitu, Santa Luisa. Apa itu Santa Luisa? Nah di sini kayak apa nih? Ini petunjuk apa? Aku juga nggak ngerti. Apalagi ini bahasa Spanyol. Apa nih bacanya juga nggak ngerti. Este numero también llamado numero de oro o numero de Dios. Kagak ngerti, mohon maaf. Tuh ada apa nih? Grafik-grafik, rumus-rumus apa leh? Gue kan anak IPS bukan anak IPA. Aduh, aku ngeliatnya udah pusing, udah lama nggak sekolah guys. Terus surat apa ini? Aduh, bahasa apa ini? Bahasa planet nih. Eksperimen. Oh, eksperimen apa nih? Yang pasti ini masih rumit, masih belum ada petunjuk yang benar gitu. Makanya aku juga masih bingung nih. Terus di caption videonya tadi dia mengatakan, saya akan meninggalkan foto kualitas terbaik di Instagram saya untuk melihat apakah kalian dapat membantu saya dengan hal ini tentang Santa Luisa. So mungkin kalian yang paham nih, anak IPA banget atau suka yang gini-ginian, bisa hubungin masnya ini membantu memecahkan teka-teki ini gitu. Next, dia ini menemukan berita dia nih di tahun ini, tapi nyasar di tahun 2027 gitu. Coba kita lihat. Oke, dia menemukan koran yang isinya tuh tentang TikTok dia nih. Time traveler claims to have visit tuh Valencia. Oh, nama kotanya tuh di Valencia kayaknya. Tuh yang mengaku terjebak di tahun 2027. Tuh, terus banyak YouTuber-YouTuber yang kayak nge-reaction tentang TikTok dia nih. Serem banget ya guys kalau misalkan sendirian di kota yang sepi banget. Tapi enak juga sih, kita bisa melakukan apapun. Cuman kalau sendirian juga bosan, gak ada temennya juga sih. Banyak banget beritanya. Ini kayaknya dia ngeprint sendiri deh. Soalnya kayak masih rapi, kayak baru di print gitu loh. Wow, dunia internasional membicarakan. Bahkan di China tadi diberitain loh. Banyak banget ya. Dia sampai ngeprintnya berita-berita dia. Kalian mau nggak guys kalau terjebak di dunia sendirian? Oke, udah kelar kita ngepoin semua TikToknya, walaupun nggak semuanya ya, karena aku loncat-loncatin. Kalau kalian mau lihat full video semuanya, kalian langsung cus aja kepoin TikTok dia. Dan sekarang kita bicara tentang teori konspirasinya. Kira-kira apa yang terjadi sama dia? Nah, yang pertama, bisa aja dia berada di dimensi yang sama atau universe yang sama. Maksudnya, dia bisa lihat kita, tapi kita tuh tidak bisa melihat dia gitu. Ya, aku juga nggak paham tentang konsep ini, tapi dia mengklaim seperti itu. Nah, menurut Google yang dimaksud dunia paralel atau multiverse yang which is itu nggak ada orangnya yang dia pijaki itu, artinya adalah sebuah dunia yang berjalan sejajar dengan dunia realita gitu. Di samping kehidupan yang kita kenal dan kita jalani sekarang ini,
ada satu atau lebih kehidupan lain yang berjalan secara bersamaan dalam dunia paralel. Jadi di dunia kita yang sekarang kita hidup ini, di dunia lain tuh juga ada kehidupan lain, tapi kita tuh nggak bisa melihat gitu, sama-sama kita nggak bisa ngeliat. Kalau kalian mau lihat contohnya, kalian bisa nonton film Us, itu menggambarkan dunia paralel, tapi ini horor sih, tapi seru sih guys. Tapi ada satu kejanggalan dari video dia yang perlu kita curigai nih. Soalnya di salah satu video itu, dia lagi kayak ngeliat-liat baju-baju bola, jersey dari klubnya Valencia CF. Dan bajunya si Valencia CF ini launching pada tanggal 16 Juli tahun 2021. Sementara video yang dia bikin itu di-upload tanggal 17 Juli gitu. Jadi kayak apakah dia bener-bener dari dunia masa depan gitu? Soalnya kalau dia beneran dari masa depan, harusnya dia uploadnya tuh sebelum baju itu launching gitu. Jadi kita bisa percaya kalau dia dari masa depan. Ya ini bajunya udah di launching, terus dia nguploadnya sehari setelah di launching. Jadi kayak mencurigakan ini masnya. Lalu teori selanjutnya, bisa aja dia menggunakan teknik green screen atau teknik CGI untuk menghilangkan orang-orang di sekitarnya. Tapi ini rada effort sih, karena kan butuh software yang sangat-sangat mumpuni, terus juga butuh budget yang banyak. Aku rasa kayak nggak mungkin aja sih, masa iya dia rela mengeluarkan budget yang banyak untuk views, untuk viral, terus dia juga nggak dapat untung juga, karena kan di TikTok nggak bisa diduitin kan guys, jadi kayak nggak balik modal. Jadi kayaknya nggak mungkin juga sih. Lalu teori yang terakhir ini mungkin aja bener, tapi rada bingung. Bisa aja dia nih menjadi duta lockdown lah, ibarat kata kayak difasilitasi sama pemerintah, disponsori sama pemerintah untuk bisa mengakses semua area di sono. Dan bisa aja di kota dia itu bener-bener kayak dibersihin dari manusia-manusia gitu loh. Entah dipindahin kemana, entah diungsiin kemana, aku juga nggak tahu. Yang pasti kota yang dia tinggal itu kayak clear, bersih dari siapapun gitu. Soalnya kan yang kalian tahu, dia bahkan punya kunci untuk masuk ke arena sepak bola atau kemana. Jadi kan mungkin aja dia bener-bener difasilitasi pemerintah untuk ngepromosi ini. Kalau negara dia taat sama peraturan pemerintah, bener-bener lockdown, bener-bener nggak ada satu orang pun bahkan gitu loh. Mungkin supaya menjadi panutan bagi negara lain, kalau itu aja bisa lockdown, kenapa negara kita nggak bisa lockdown gitu? Mungkin ya guys. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kita tentang manusia yang katanya terjebak di tahun 2027. Gimana menurut kalian? Teori-teori apa yang kalian percaya? Ataukah kalian punya pemikiran lain? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian punya ide buat konten aku berikutnya, juga bisa tulis komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye!